Dengan adanya pakai UWOS, buka aja 24 jam, Pak. 24 jam kita buka. Itu 1 bulan pendapatan selain di pagi hari, itu bisa berkisar 8 juta sampai 15 juta. Nah, kalau anggap 500 ribu aja, Pak. Tapi kalau autopilot, bosnya jalan-jalan, bisnisnya jalan juga kan? Terus kelemahannya ada lagi, Pak? Kelemahannya, kalau nggak ada industri, Pak. Sekarang omsetnya sudah rata-rata di 150 juta. Di atas 150 juta. Di atas 150 juta per Ya, bulan. per bulan. Dengan pegawai cuma 2. Bagaimana teman-teman? Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kali ini kita ada di kantornya PT Triton atau kantornya Mytech di Serpong, dan hari ini kita akan berbicara khusus dan spesial tentang aplikasi UWOS. Seperti kita tahu bersama bahwa laundry yang ada sekarang dengan konsep yang autopilot atau mungkin dengan sistem, biasanya kan yang pernah kita tahu adalah coin laundry yang pakai koin, terus yang berikutnya adalah pakai card atau pakai kartu. Nah, hari ini kita akan khusus membahas tentang UWOS yang berbasis QR Code. Jadi QR Code yang biasanya bekerja sama dengan Kris, entah OVO, GoPay, atau mungkin dengan BCA Mobile, atau mungkin Mandiri, dan sebagainya. Nah, tanpa panjang lebar, kita langsung berbicara dengan narasumbernya yang kompeten, Bapak Koin Laundry Indonesia, yang di video sebelumnya kita sebut Bapak Koin Laundry Indonesia. Nah, di sebelah saya ada Pak Rizal. Apa kabar Pak Rizal? Ya, baik Pak Pik. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Pak atas kunjungannya ke tempat kami. Siap. Ya. Kali ini kita akan bahas UWOS ya Pak? Betul. Membuat aplikasi baru untuk UWOS, ya, dengan nama UWOS. Kalau dulu kita ketahui sebelumnya adalah kita menggunakan koin, Pak Pik. Iya. Menggunakan koin semestinya pada saat kita mau ngecek, kita harus datang ke lokasi baru bisa melihat berapa banyak koin yang ada di dalam. Dan kita harus datang ke sana, Pak. Kita harus buka kunci, buka, keluarin koin, hitung, atau lihat dari mesin. Nah, terus yang kedua, pada saat itu setelah itu ada namanya card reader, Pak. Ya, kita pakai kartu tap. Nah, kartu juga sama, Pak. Kita tidak bisa mengetahui mesin pakai berapa kali dan tidak ada data yang terkirim ke kita. Nah, itu semua dan belajar dari kelemahan itu, kita berpikir bagaimana caranya dengan zaman era semua udah pakai QRIS, pakai digital, ya kan? Hanya kita berpikir 5 tahun lalu kita berpikir, Pak, dari tahun 2018 kita udah mulai berpikir. Ya, di 2019 kita sudah mulai keluarin launching UWOS, tapi kita belum berani jual ke orang karena kita tes dulu. 2019 itu pada saat kita peresmian gedung ini, ya kita juga udah memperkenalkan bahwa kita udah punya aplikasi namanya UWOS. Ya, cuman kita belum berani jual ke orang. 2020 kita sedikit tersendat karena COVID. Pandemi. Bagaimana mau ekspansi? Akhirnya tahun 2021 kita mulai gencarin lagi kembali bagaimana aplikasi ini, karena kita udah cukup yakin dengan kita buka ada 10 outlet, kita tes memakai UWOS dan hasilnya cukup memuaskan. Satu, controlling, Pak. Ya, kedua kita bicara real time. Ya kan? Ketiga kita berbicara bagaimana supaya efisiensi. Ya, sekarang kita bicara efisiensi. Kalau kita pakai kasir, pengalaman kita di waktu kita pakai koin, ya, kasir kita datang, mereka bayar ke kasir kita tidak nyetor uang ke kita, Pak. Itu kendala-kendala yang terjadi. Sama halnya dengan pakai kartu. Tapi dengan pakai UWOS, kita nggak usah takut, Pak. Mereka semua jadi pelanggan kita, mereka semua download, semua ada diisi di aplikasi, ya, dengan sangat mudah, dan kita nggak perlu lagi ambil duitnya lagi. Jadi dari sisi keuangan 100% kita aman. Kalau ditanya lagi, aman sekali nggak? Ya, kita nggak pakai kasir. Nah, orang kita dengan hemat 1 orang, artinya kita bisa berpikir, contoh bayar gaji karyawan umpamanya 4 juta, 1 tahun berapa, Pak Pik? 50 juta. Pakai UWOS sangat murah, Pak. Cuma 10.000 per hari, atau dengan kata lain cuma 300.000 sebulan. Kita nggak perlu apa-apa lagi. Kita mendapat report yang cukup bagus, kita makan tahu semua bahwa kelebihannya apa. Jam berapa orang mencuci, jam berapa semua ini, kembali lagi kita bicara, semua terdetek semuanya. Customer kita siapa, kita tahu semuanya. Ya, itu kelebihan daripada dengan teknologi dengan zaman sekarang ini, sangat terbantu, Pak. Jadi kita sudah melihat bagaimana UWOS bekerja. Jadi Pak Rizal tadi bercerita bahwa kita sudah mulai shifting dari dulunya pakai koin, terus pakai card. Nah, sekarang pakai QR Code. Nah, ini kerjasama yang namanya aplikasinya UWOS. Jadi seperti tahu bersama bahwa UWOS ini berarti nanti pengguna harus pakai install aplikasi ya, Pak? Ya, mereka harus install aplikasi kita, mereka menjadi membersnya UWOS. Ya, kemudahan lain dibandingkan dengan aplikasi yang lain,
Kita hanya cukup bayar biaya top up aja, Pak. Ya memang kan sesuai aturan pemerintah ya. Ya kita juga saat ini lagi bikin mengadakan promosi, ya cuma hanya 2.000. Ya kalau dia top up 300.000 hanya bayar 2.000. Oh, untuk top up-nya ya, bayar 2.000. Oke. Dan untuk pemilik laundry tidak usah takut lagi dikenakan biaya potongan lagi yang lain karena kita tidak ada kena potongan yang lain. Jadi ya nggak ada potongan. Kalau orang lain kan ada di charge 200 perak, 300 perak sekali. Kita nggak ada. Jadi kita murni kita kembalikan lagi kepada pemilik laundry. Jadi mereka semua happy, Pak. Kita tidak ambil duit sama sekali dan mereka juga tidak merasa dirugikan. Mereka dapat kasir yang pintar, ya smart, ya tidak perlu lagi berpikir saya harus hiring orang segala macam karena semua ada di aplikasi gitu. Oke. Berarti bisa dibilang ini laundry autopilot gitu ya, Pak? Iya, boleh dikata begitu, Pak. Oke. Ya, dengan di era pandemi di 2021 akhir, ya ada Pak Apik juga ada datang di tempat saya. Kita pembukaan pertama laundry 24 jam di Bintaro Plaza pada saat itu. Nah, kita khawatir di 2022 kan COVID naik. Benar. Mall nggak kasih kita sewa tempat free, tapi kita dibolehkan buka. Itu benefit buat kita cukup baik. Kita nggak perlu pakai karyawan, orang datang sendiri, mencuci, ya, dan mengeringkan sendiri. Kita nggak perlu karyawan, kan? Jadi kita selama 3 bulan itu buka, mall semua tutup, kita buka. 3 bulan kita dapat omset di sana yang cukup baik. Karena semua laundry yang lain kan pada tutup semua, nggak berani buka gitu loh. Nah itu bisnis autopilot yang semestinya kita bicara adalah inilah benar-benar bisnis autopilot. Kita nggak usah jaga. Cukup investasi di mesin, tidak memerlukan waktu yang banyak untuk memikirkan bagaimana bisnis ini berjalan. Siap, keren. Jadi ini adalah solusi bagi teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semuanya yang memang butuh solusi terkait saya pengen laundry yang autopilot dong, yang orang datang sendiri, nyuci sendiri, bahkan controllingnya gampang. Nah ini adalah salah satu solusinya. Bapak Ibu tinggal kontrol dari CCTV, kontrol dari dashboardnya aplikasi ini. Tinggal bagaimana membiasakan orang-orang untuk mencuci sendiri. Karena seperti tadi Pak Rizal sampaikan bahwa orang-orang sudah mulai aware, mulai sadar bahwa mereka butuh yang seperti ini. Jadi nyuci sendiri pakai aplikasi, bahkan aplikasi ini bisa ngasih tahu Pak ya kalau memang cucian sudah selesai, bisa ngontrol, bahkan banyak poin tadi yang disampaikan. Nah sebelum ke sana Pak, saya mau tanya lagi menekankan terkait potongan tadi Pak. Berarti beneran nggak ada potongan sama sekali? Kita tidak ada potongan sama sekali. Kayak pakai GoPay, OVO gitu kan ada potongan? Kita cuma kena di awal saja. Yang itu pun kita bebankan kepada customer. Tapi kita tidak bebankan kepada pemilik toko. Dibebankan customer? Ke customer. Itu potongannya berapa persen Pak? Atau? Customer dipotong semestinya saat ini adalah hanya 2.000 perak saja Pak. 2.000? Iya. Jadi kalau mereka top up 1 juta, mereka cuma dipotong 2.000 rupiah. Ya. Dan mereka tidak perlu kemana-mana. Mereka tidak perlu harus ke bank segala macam karena mereka cukup melalui handphone aja. Kita ada 5 pilihan bank ya, ada BCA, Mandiri, ya BRI. Mereka tinggal pakai virtual account, tinggal jalanin aja, top up aja langsung otomatis. Atau mereka mau pakai OVO sama link aja sudah bisa otomatis masuk Pak. Sudah otomatis. Ini yang semua orang kan bilang wah. Kalau yang lain, aplikasi yang lain, pasti ada potong-potongannya Pak. Kita nggak mau karena kita benar-benar kita mau serve customer kita mau serve pelanggan-pelanggan laundry supaya mereka tidak terbeban dengan berat. Nah ini bisnis semestinya bisa menghidupkan namanya UMKM atau mungkin biasa disebut juga saat ini sangat didukung sama pemerintah adalah KUR gitu. Kredit usaha rakyat. Ya, kita adalah mungkin salah satu perusahaan yang ditunjuk sama pihak bank. Kita tahu sendiri di mana kayak BCA tidak memberikan sembarangan untuk kredit. Nah kita khusus untuk kita yang mesin laundry yang menggunakan aplikasi UWash itu bebas Pak. Dikasih izin untuk dapat kredit. Ya, dengan jaminan mesin kita dan UWash. Dengan syarat hanya menggunakan UWash, Pak. Jadi, di mata perbankan, UWash itu sudah terasa aman. Karena kenapa? Bank juga pasti berpikir bagaimana caranya supaya mereka bisa aman ditagihnya. Kan uang masuk ke BCA dulu semuanya. Nanti kan 3 akhir bulan dipotong totalan. Kalau Pak kita bicara, sampai berapa dikasih? Sampai 500 juta, Pak. Jaminan hanya mesin dan harus pakai UWash. Nah, kelebihan lain begini, Pak. Dulu selalu laundry di mana-mana seluruh Indonesia itu 45 menit, Pak, mengeringkan. Benar. Di kita cukup 30 menit, Pak. 30 menit? Iya. Jadi mereka tidak perlu keluar uang lebih. Artinya customer yang datang ke UWash, yang outlet yang ada UWash, mereka merasa lebih bisa hemat. Kenapa bisa hemat? Saya nggak perlu bayar 45 menit kalau saya bisa bayar 30 menit. Atau saya bisa bayar 15 menit. Dan kelebihan lain, Pak. Kalau dengan pakai UWash, kita kan nggak perlu karyawan, Pak. Mungkin oke lah kita mau pakai karyawan di pagi hari jam 7 sampai jam 7
7 malam atau jam 8 malam. Yes. Setelah itu kan kita tutup, Pak. Dengan adanya pakai UWOS, buka aja 24 jam, Pak. 24 jam kita buka. Itu 1 bulan pendapatan selain di pagi hari, itu bisa berkisar 8 juta sampai 15 juta. Nah, kalau anggap 500 ribu aja, Pak. Ini terbukti, Pak. Ya, saya bisa nanti kita bisa show kita nanti lihat di kita, di dashboardnya. Kita bisa lihat dashboardnya kita karena kelihatan semuanya. Ya kan jam berapa, jam ramainya. Ternyata di subuh hari itu setelah kita hitung, dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi, salah satu tempat saya ya ada di salah satu apartemen di Jakarta, itu bisa menghasilkan sampai 20 sampai 25 juta per malam. Hanya malam hari aja. Nanti kita lihat. Ya, nanti kita akan kasih lihat juga. Nanti ada grafiknya, jam berapa ramenya. Itu bagusnya pakai di kita, Pak. Jadi kita bisa putusin tempat kita bisa buka malam atau tidak gitu. Karena kan biasanya kan keputusan buka malam dan tidak kan balik lagi ke produktivitas ya, Pak. Apakah memang ada orang yang nyuci malam hari dan tidak, dan kita lihat tadi sekilas di grafiknya real time tadi, nanti detailnya akan kita lihat, tapi tadi sekilas kita lihat ternyata banyak loh orang yang nyuci di atas jam 12 malam, bahkan subuh-subuh. Dari kelebihan yang disampaikan tadi kan ada yang konsep kita adalah autopilot 24 jam, Pak. Outletnya sendiri sudah ada berapa sih, Pak, yang 24 jam itu sebenarnya? Outlet yang sudah ada saat ini ada 28 outlet yang sudah buka 24 jam. Banyak ya? Iya. Kalau pengguna aplikasinya kita, semestinya sudah lebih dari 150 outlet memakai aplikasi kita. Outlet dia memakai. Ya. Karena di mana ada UWOS dia bisa pakai. Ya? Iya. Bahkan nanti kita akan rencana, Pak, dari Sabang sampai Merauke akan buka. Ya mungkin kita bisa kolaborasi sama Pak juga. Oke. Nanti salaman kita ya. Kita sudah didukung sama perbankan Indonesia, Pak. Kenapa? Dengan isinya begini. Membuka satu laundry service, berapa sih investasi yang diperlukan? Mungkin 500 juta. Ya, kita tidak perlu mengeluarkan uang sekarang 500 juta, Pak. Ya kan? Kita cukup keluar 40% saja, selebihnya akan dibiayai oleh BCA. Oleh perbankan. Jadi, artinya kita tidak perlu mengeluarkan uang sesuatu yang lebih. Dengan adanya perbankan ini, artinya kita semestinya bisa dari dulunya cuma bisa buka satu menjadi 2. Nah, kita punya rencana, memang punya master planning besar adalah kita akan buka centralized di setiap kota. Ya mungkin sekali buka 20 outlet. Nah itu kita akan jalan, Pak, dari Sabang sampai Merauke. Nah kita sangat berharap ya Pak Apik salah satu menjadi mitra kita untuk jalan di seluruh Indonesia. Artinya kita membuat bangun satu bisnis yang benar-benar bisa dilihat dunia juga, Pak. Ya kan, kita sudah bikin minimarket di Indonesia, punya minimarket yang bagus. Ya sudah dilihat sama dunia, maka bisa mendunia ya, udah mulai ekspansi ke luar negeri. Nah kita berharap laundry Indonesia juga ini dengan UWOS kita juga akan ekspansi, Pak. Mungkin dalam waktu nggak lama lagi kita juga akan ekspansi ke Filipina, Pak. Iya, UWOS mungkin akan dalam waktu dekat buka di Filipina. Iya, karena orang luar aja udah ngelihat kita, Pak. Ya kan, mereka akan coba bagaimana pakai UWOS di Filipina. Ini kita lagi urus sisi legalnya segala macam ya. Semoga semua berjalan lancar dan kita bisa juga ada di luar negeri gitu. Wih, keren. Ya. Mantap. Nah, tadi kan sudah kita mendengar kelebihannya apa dan sebagainya. Nah, UWOS sendiri kalau dipasang di mesin, itu dipasang di mesin apa aja? Apakah harus mesin komersial, Pak? UWOS sendiri semuanya bisa dipasang di mesin apa aja. Di mesin apa aja bisa? Semuanya bisa kita pasang. Cuma yang menentukan adalah begini. Kalau kita pasang di mesin-mesin contoh, mesin rumah tangga, itu kita tidak support mengetahui bisa memerintah mesin jalan berapa lama, dan itu tidak bisa, kita hanya bisa merintah cuma satu program aja, Pak. Tapi kalau di mesin komersial kita bisa multi program ya. Itu yang paling penting di sana, Pak. Ya, kalau tanya lagi, oh ya bisa pakai di dryer mana aja? Kita semua dryer semua bisa pakai. Semua mesin pengering, semua mesin cuci bisa. Ya. Tapi tadi ya yang disampaikan bahwa kalau untuk home, jadi nggak bisa multi program, jadi cuman satu program aja yang bisa dijalankan. Nah ini kan UWOS ini kan sering kita lihat kan hanya di mesin Mytek, Pak, selama ini Mytek. Tapi mesin yang lain bisa ya, Pak? Oh bisa. Di mesin LG sudah banyak juga pakai. LG juga pakai. Ya di mesin-mesin Alliance juga sekarang macam juga kita sudah bisa pakai juga semuanya. Ya. Nah kalau di Mytek sendiri atau mungkin di mesin-mesin yang lain garansi nggak sih, Pak, kalau dipasang UWOS ini? Kalau di mesin Mytek, LG segala macam kita semua garansi. Garansi ya? Ya karena kita tidak merusak yang lain, kabel yang lain, karena kita langsung ada connect-nya, ada soketnya langsung connect ke dalam. Jadi mesin garansi tetap jalan. Dan bagusnya UWOS itu garansi 5 tahun, Pak. Kalau readernya rusak itu 5 tahun, Pak. Si UWOS-nya? UWOS-nya sendiri. Jadi saya rasa kalau Pak mungkin pergi beli barang-barang reader segala macam, itu ada waktunya, Pak.
Siap. Kalian pakainya 6 bulan udah rusak, Pak. Ada yang setahun udah rusak. Ada yang satu setengah tahun sudah rusak. Karena memang tidak prepare, ya kan. Jadi akhirnya kita hitung, wah rasanya murah belinya. Oh cuma 1,5 juta, tapi ya tidak worth it juga, Pak. Kelebihan kita yang lain apa, Pak? Oke, boleh tambah lagi, Pak. Mesin kita UWOS ini tidak memerlukan WiFi yang kuat. Kalau kita contoh mesin-mesin yang lain, mungkin ada aplikasi yang lain. Mereka harus punya WiFi yang strong punya, Pak. Benar. Kalau tidak strong, mesin bisa nggak jalan, Pak. Benar. Nah, kita tahu sendiri Indonesia WiFi-nya bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Nah, kalau pada saat turun, bisnis nggak jalan loh, Pak. Siap. Nah, karena kita terkoneksi sama Bluetooth, ya, kita nggak memerlukan WiFi. Customer yang penting kasih connect WiFi, nanti dari handphone customer yang akan kasih tahu bahwa mereka sudah transaksi. Nah, uang begitu mau masuk ke sini, dia cuma tunggu ada connect signal. Begitu connect signalnya satu kali, udah dia langsung kirim data langsung ke cloud-nya kita gitu. Langsung ke cloud. Nah ini yang saya bilang sangat kelebihan kita dibanding yang lain. Ya. Keren sih, udah komplit banget. Dan tadi nggak ada potongan itu memang seneng banget. Kita jadi cara pandang saya sebagai owner laundry pun juga happy. Karena pelanggan saya yang datang pun juga nggak terlalu banyak potongan. Karena orang pasti banyak resistensi dikala, wah dipotong MDR-nya berapa, dipotong ini berapa, dan sebagainya. Nah, ini poin plus dari UWOS. Keren. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan yang sering muncul adalah pada waktu kita sudah nge-tap nih Pak, terus tiba-tiba listrik mati nih Pak. Atau mungkin tiba-tiba internet mati aja lah, misalnya enggak. Kan pernah kan seluler mati kan internetnya. Nah, itu gimana Pak prosesnya? Internet mati nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah. Yang tadi saya bilang, internet mati nggak ada masalah. Ya kan kalau mesin mati terus listriknya nyala, dia lanjut. Oke. Dia lanjut. Karena dia membaca mesin. Kalau mesinnya kasih putus, dia putus. Ya home punya kalau mati lampu turun hilang. Oke. Nah, tapi kalau komersial? Kalau komersial aman. Berapapun lamanya Pak? Misalnya 2 jam mati, 3 jam mati misalnya kan ada harusnya aman, karena dia ikutin sesuai mesin. Pernah kejadian nggak Pak? Sampai hari ini kejadian mati lampu, pasti ada kejadian mati lampu. Tapi selama ini juga tidak begitu ada masalah. Nggak ada masalah. Karena begitu lampunya on, sudah on. Apalagi kita nggak bukanya semua di Indonesia, Jakarta khususnya, kita bicara hampir tidak ada mati lampu hari ini. Benar. Iya kan, kita bicara 3 tahun ini dengan Pak Jokowi bikin satu aturan bahwa listrik harus nyala kalau padam harus nyala dalam waktu 30 menit. Wah, orang PLN semuanya udah standby Pak. Jadi kejadian ini udah kecil sekali Pak. Gitu. Kenapa saya bertanya itu? Karena itu pertanyaan paling banyak yang disampaikan oleh teman-teman pengusaha laundry. Karena di aplikasi yang lain yang sebelumnya kita boleh bilang bahwa pada waktu mati listrik lebih dari 10 menit atau setengah jam misalnya, dia udah langsung reset Pak. Iya. Karena mereka pakai timer Pak. Oke. Mereka pakai timer. Kalau mesin kita, dia punya memori simpan di dalam. Kalau misalkan mereka pakai timer itu manual, ya mereka pakai, tidak punya memori, Pak. Oke, siap. Jadi pada saat mati ya habis, Pak. Ya 10 menit dia nggak nyala ya mati. Karena dia nggak tunggu signal. Kalau nggak dapat signalnya, otomatis dia cut udah selesai. Siap. Gitu. Ya kita jangan berpikir, oh ya semua itu sama, aplikasi ini semua sama. Tapi boleh diadu maksudnya. Kadang-kadang orang bilang, UWOS mahal. Saya bilang mahalnya dari mana? Wah ini begini, ada yang murah. Tapi setelah mereka pakai berapa lama, Pak, saya putusin Pak, besok saya pakai UWOS saja. Oke. Jadi kita tadi sudah membicarakan tentang kelebihan. Terus kelemahannya ada lagi Pak? Kelemahannya kalau nggak ada yang cuci. Nggak dapat duit. Sedikit lagi. Masuk Lebaran. Siap. Di mana tutup laundry 2 minggu, kita buka 24 jam nih. 160 outlet laundry yang menggunakan UWOS siap melayani di masa Lebaran ini. Keren. Nggak perlu sibuk karyawan. Nggak perlu. Buka aja pintunya. Ya? Paling kita 3 hari 4 hari sekali datang cuma cek gasnya aja. Oh habisnya. Nggak perlu. Kita udah jalanin beberapa tahun yang lalu, kita udah jalanin. Pada saat Lebaran omset kita naik Pak. Orang semua kan harus karyawan, nggak ada karyawan gimana ya, tutup laundrynya. Bosnya jalan-jalan, iya dia jalan-jalan, bisnisnya nggak bisa jalan ya. Tapi kalau autopilot, bosnya jalan-jalan, bisnisnya jalan juga kan. Oke, menarik. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di bawah ini. Jadi mumpung kita ngobrol dengan bosnya langsung, Pak Rizal, kapan lagi kita punya waktu sama beliau untuk diskusi terkait UWOS. Karena pertanyaannya banyak banget. UWOS itu apa? Kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Dan sebagainya. After sales-nya seperti apa? Nanti nomor teleponnya akan disampaikan di deskripsi di bawah ini, teman-teman. Sekarang omsetnya sudah rata-rata di 150 juta. Di atas 150 juta. Di atas 150 juta per bulan. Per bulan. Dengan pegawai cuma 2. Bagaimana teman-teman? Pegawainya ada berapa kalau omsetnya segitu?
10 orang lebih, pasti 10 orang lebih. Terus pusing? Pusing juga. Ini nggak perlu pusing. Jadi tugasnya pegawai hanya ngontrol mesin, ngecek gas, Ya. seperti itu ya Pak. Ya. Memastikan gas berjalan dengan baik dan sebagainya. Paling ya ngelihat atau bantuin orang-orang yang pengen lipat bajunya biar rapi seperti apa, mungkin kita ngajarin itu. Kita akan lihat dashboardnya teman-teman. Jadi kalau sebagai owner, jadi tadi dari sudut pandang owner ya, sudut pandang owner adalah tetap kita harus bisa ngontrol. Ngontrolnya dari mana? Dari dashboard. Dan dashboardnya ini cukup pakai website. Jadi pakai website saja, tidak perlu kita harus install aplikasi ya Pak. Jadi pakai website ya, web-based ya, untuk dashboardnya web-based. Oke, sekarang kita melihat di sini ada weekly peak times. Itu ada jam-jam setiap minggu. Ini adalah grafik yang di mana kita melihat adalah warna biru itu adalah first week dan second week itu adalah warna hitam. Yes. Terus third week jadi bagian hijau dan minggu keempat fourth weeknya itu adalah warna kuning orange ya. Di situ kita akan tahu Pak, di hari Senin kapan peaknya, pemakainya peaknya sampai jam berapa gitu. Kelihatan semuanya. Jadi kita aplikasinya kita ini kita udah bisa lihat nih ternyata sampai jam 8 malam ini setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu yang hitam Pak kita lihat sampai jam 8 malam. Oke. Ramenya. Nah kita juga bisa lihat contoh yang hijau Jumat Sabtu yang rame. Yes. Iya itu kelihatan semuanya. Yes. Jadi enaknya kalau kita punya grafik, kita kapan mau bikin promonya enak. Kita tinggal ngikutin aja. Jadi kita bikin promonya lebih enak kayak gini. Nah misalnya minggu ketiga, kenapa sih minggu ketiga malah Jumat Sabtunya? Hari yang biasanya Senin sampai Kamis nggak terlalu rame, tapi Jumat Sabtu rame. Nah ini kita evaluasi apakah seperti ini setiap bulan. Nah itu nanti kita bisa evaluasi gitu ya Pak. Oke. Senin ternyata masih termasuk kategori rame Pak. Iya. Selasa agak turun. Oke. Ya di hari Rabu itu naik sedikit. Kamis naik banyak. Jumat turun dikit. Sabtu Minggu paling peak. Gitu. Ini kelihatan Pak semuanya. Jadi grafik pemakai mesin kelihatan semua Pak. Oke, jadi bener ya apa yang kita survei bahwa laundry itu banyak ramenya di weekend. Nah ini terbukti dari grafik. Tapi kita lihat lagi nanti tiap minggu apakah seperti itu atau tidak. Ada satu pelanggan itu yang langsung make sampai 4 set mesin, 5 set mesin ya Pak. Kita bisa lihat di sini ya Pak. Ya. Ini ada satu nama. Ini dan menariknya adalah ini jam 4 pagi. Jadi jam 4 pagi dia langsung ngetek berapa mesin. Tadi seperti yang disampaikan Pak Rizal bahwa dryernya beliau setting per 15 menit teman-teman. Nggak disetting langsung 45 menit. Jadi saya tekankan lagi bahwa dryernya tidak disetting per 40 menit atau 45 menit, tapi per 15 menit. Jadi teman-teman kalau mau pakai kering banget, berarti harus 2 kali ngeringin ya Pak, misalnya ya Pak ya? Iya. 30 menit. Misalnya. Jam 3.22 Pak. Oh iya. Jam 3.22. Setengah 4. Ya, belum setengah 4 udah ada yang datang jam mencuci. 1.42 itu. Ada yang jam 1.42 udah datang mencuci. Oke. Nah itu mencuci 20.000 Pak, itu pakainya Titan tuh Pak. Oh, yang besar berarti ya? Iya. Ya, berarti LG Titan. Ya, itu dia datang mencuci, kita udah lihat Pak, di dashboard ini kelihatan nih. 1, 2, 3, 4. 4 kali mencuci. Yes. Ya. 4 kali mencuci, artinya dia mencuci saja itu udah 65.000 mencucinya. Itu di dashboard kelihatan sekali kan bahwanya itu 8.000 kali 3 aja Pak. Jadi kita udah tahu mencuci lebih banyak. Tapi kadang sebaliknya. Ada yang mencucinya sedikit, ngeringinnya banyak ya Pak? Ya, ada juga. Oke, next. Jadi kita melihat di sini di dashboard bahwa memang di Basura City apartemen memang pelanggannya banyak banget. Nggak kaget bahwa setelah kita membahas video sebelumnya dengan Pak Rizal itu, beliau sampaikan, oh rame Pak ini dan sebagainya. Kan kita belum percaya ya rame apa enggak karena saat itu kita reviewnya pas sepi ya Pak. Iya. Nah dari dashboard ini bisa kelihatan memang bener bisa tembus 150 juta bro. Lebih dari 150. Lebih dari 150 juta per bulan. Oke, sip Pak Rizal. Terima kasih banyak sharingnya ini Pak. Kayaknya udah banyak banget ini yang di-share ke kita. Teman-teman yang memang penasaran dengan aplikasi YouWash atau mungkin pakai QR Code seperti apa, tadi udah dijelaskan oleh Pak Rizal bahwa kelebihannya apa aja sih. Bahwa kita pengen membangun laundry yang profesional dan autopilot. Nah, autopilot itu tadi kita sebagai pilotnya itu juga masih bisa ngecek sistemnya dari dashboard tadi. Jadi dengan adanya dashboard kita bisa ngelihat semuanya. Nggak melulu bahwa autopilot itu bahwa pilotnya kita akan keluar jalan-jalan kemana-mana juga enggak. Jadi pilot juga harus balik ke kokpit lagi. Untuk apa? Baca data. Jangan sampai di depannya tiba-tiba ada gunung ternabrak lagi. Misalnya seperti itu.
Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak untuk penutup Pak? Kita semua calon pengusaha laundry, ya. Semestinya jangan khawatir, mulailah bisnis ini. Daripada kita main robot-robot trading yang tidak jelas, ya kan? Mendingan bikin sendiri autopilot yang jelas di depan mata kita. Di mana bisa menghasilkan buat kita. Dan kalau lokasi mau dibuka di mana aja kan semua pasti ada cucian, Pak. Benar. Mau buka di shopping mall, ya kita udah coba, Pak. Ada di shopping mall, buka di supermarket, ya kita juga sudah buka. Di hotel kita juga ada. Ya, kontrol udah gampang kan. Satu ada UOS, kedua pakai CCTV aja. Yes. Jadi udah tahu. Kita nggak usah sampai harus bagaimana gitu. Jadi carilah sesuatu bisnis yang bisa, yang benar-benar autopilot dan benar-benar real, ada dapat uangnya, Pak. Dan ketika terakhir mungkin ya kita kembali lagi tidak perlu keluar uang semuanya karena kita di backup sama KUR BCA ya. Terakhir yang mungkin kembali kita ucapkan lagi kembali, maksudnya terima kasih Pak Pik maksudnya atas kedatangannya. Ya kita berharap semua juga orang cuci bisa kaya dengan UWOS. Yes, cuci bisa kaya dengan apa? Dengan UWOS. Ya. Keren. Oke. Terima kasih Pak Rizal. Ya. Sharingnya luar biasa. Terima kasih Pak Pik. Mencerahkan kita semua bahwa kami pengusaha laundry memang harus naik kelas. Ya. Bagaimana melihat perjalanannya Pak Rizal sudah 10 tahun lebih ya di dunia laundry. Ya. Dan ternyata berhasil banget dengan sistem-sistem yang baru yang beliau kembangkan. Semoga teman-teman juga mendapatkan inspirasi, dapat insight dari video sharing hari ini, dan jangan lupa dieksekusi. Oke, teman-teman. Saya Apik Primadia undur diri. Dan saya Rizal Matulatan mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.